Cabang iman yang ke-18 itu adalah nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Al-ilmu ilmu syar'i. Liqauli sallallahu alaihi wasallam liyuballigh asy-syahid minkum al-ghaib. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuballigh asy-syahid, supaya menyebarkan, supaya menyampaikan orang-orang yang senantiasa hadir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-ghaib terhadap mereka yang tidak bisa hadir. Ilmu kalau memang tidak disebarkan, maka ilmu itu akan terperangkap di dalam hati orang yang mempunyai ilmu. Ilmu kalau memang sudah terperangkap di hati orang yang mempunyai ilmu, bukannya malah berkembang, akan menjadi sesuatu kenistaan dan kelupaan di dalam orang yang mempunyai ilmu tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwasanya perbedaan antara ilmu dan harta, ilmu ketika diberikan maka akan semakin berkembang. Kalau harta diberikan akan semakin berkurang atau semakin susut. Maka orang yang mempunyai ilmu ini punya kewajiban untuk senantiasa mengamalkan dan menyebarkan. Jadi ilmu itu ada yang mengatakan bahwasanya kalau sudah punya ilmu maka dia harus menyebarkan setelah dia mengamalkan. Biar apa? Tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan di dalam keilmuannya. Ulama ada 3 macam, yaitu ulama yang tahu mengenai Allah dengan keilmuan tersebut dan dia mengamalkan dari ilmunya tersebut. Ada ulama yang tahu tentang keilmuan tersebut, disebarkan tapi dia tidak mengamalkan dari ilmunya tersebut. Ada ulama yang tahu keilmuannya tersebut, tidak mengamalkan, dan dia melanggar dari aturan-aturan yang ada di dalam aturan Allah. Libalik asyahid, orang-orang yang berhadir bersama Rasulullah akan menyampaikan pada sahabat-sahabat yang tidak hadir. Dan ini akan berkembang terus, berkembang. Karena era dulu keterbatasan di dalam berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sahabat Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang banyak
termasuk salah seorang sahabat yang banyak mengumpulkan atau menghafalkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sahabat Abu Hurairah itu kesibukannya itu hanya disibukkan mencari ilmu. Di mana ada Rasulullah, disitulah Abu Bakar senantiasa selalu belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga andai kata tidak ada sahabat sebagaimana Abu Hurairah, maka kita akan kekurangan sumber-sumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendapatkan ilmunya sholat, ya kita dulu mengamalkan itu, terus kita sebarkan atau kita berikan kepada mereka-mereka yang belum tahu tentang ilmunya sholat atau ilmunya jungkung nanggone pengen. Zaman rumiyin itu nek saderenge napa-napa niku sing diperbaiki salate. Saestu salatipun. Salat ini menjadi dasar. Pokoknya sadurunge belajar Quran, Fatihah rumiyin sampai rampung, Fatihah itu setengah wulan, kadang sak wulan, niku zaman rumiyin. Nek saiki seminggu melayu. Seminggu pun melayu. Baru setelah itu belajar tahiyat. Belajar maos tahiyat. Sesuatu yang pokok di dalam sholat. Fatihah, tahiyatnya. Terus di dalam gerakan di dalam sholat sendiri itu juga dituntun. Tidak sekedar teori. Sholat praktekno. Mana yang kurang betul, cara mengangkat di dalam saat bertakbir itu kapan? Allahu Akbar. Okay. Itu diajarkan. Membacanya Fatihah. Rukuk itu orang kan tidak bisa melihat kondisi rukuknya. Yang bisa melihat itu adalah yang menilai. Dinilai rukuknya kurang olehmu mudun utawa kemudunan. Ya, jadi harus sejajar. Nek teori kados ngoten. Tapi tidak semuanya orang tahu bagaimana dia sholat. Sholat itu kadang-kadang mboten krasa nggih, kadang obah-obah nggih mboten kraos kadang-kadang. Gak sadar istilah itu. Jadi gak sadar. Jadi atine terbang ngoten niku. Wonten nggih model mboten sadar. Nek mboten diimutaken, nggih mboten sadar terus. Terus cara dia bersujud. Sing penting dia sujud, tapi sujud niku wonten tuntunane. Bersujud yang betul, laki-laki dan wanita dibedakan. Niku dipraktekkan saestu. Nggih. Sakniki kan patas-patasan, cepet-cepetan. Cepet-cepetan sehingga nontoki nuwun sewu kathah sing nangkun iku sujute kados sujute napa kados sujute nangkun iku asu sing turu, padahal sujud niku kedahe nangkun wong lanang wetenge diangkat ora nempel ten kupune. Lak wonten sing sujud niku wetenge niku dileburaken ngeten wonten. Niki sujud dalam keadaan wetenge boten diangkat untuk laki-laki. Boten betul. Nek wong wedok memang betulnya harus seperti itu, ndak usah diangkat. Niki loh, berhubungan kalian Allah menciptakan antara laki-laki dan wanita. Lan opo nek wong lanang kok dikongkon ngangkat wetenge wong wedok kok nang kono kok ora usah diangkat. Karena laki-laki itu perutnya kondisinya kuat. Kandungannya itu kuat. Kalau perempuan kandungannya itu lemah. Karena apa?
Wong wedok iku tempatnya untuk gembol bayi. Gembol bayi. Sehingga nek dikongkon ngangkat wetenge ketika sujud, ini akan bertentangan kalian kesehatan nantinya. Jadi sholat itu kalau dilakukan secara betul, rahasia-rahasia Allah di dalam menyehatkan hambanya itu luar biasa. Luar biasa. Monggo niku kadang-kadang ningali adik-adik sing niki kadang-kadang sujude kirang oleh ngangkat. Monggo niku kadang-kadang ndadosaken simawun fi wujuhihim min asari sujud itu bermakna nangkin ki ngapal sujudnya ngapal. Padahal nek sujud buat kirang betul ngapali di mana-mana sini ini kita bahasa ngoten. Nek kirang betul, nek sujudnya betul mboten kata simawun fi wujuhihim min asari sujud niku mboten kata, hanya tempat yang khusus. Senajan wajahnya bentuk kotak semisal kan wajah orang itu piyambak wonten agak lonjong ada modelnya. Ingat, jadi si mau fi wujuhi min asar sujud itu ulama banyak mentafsirinya adalah perilaku orang-orang yang bersujud itulah yang dirasakan. Wong akeh sujude iku lemah lembut. Wong akeh sujude iku perilakunya perilaku yang lembut. Wong akeh sujude iku senantiasa eling nanggone pangeran sehingga wedi nek nglarani liyane. Ngoten iki. Nggih. Monggo niki kedah diilmoni. Kedah diilmoni. Sehingga orang-orang yang tidak bisa hadir waktu itu bisa mendapatkan bagian dari keilmuan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini ditujukan kepada para sahabat dan orang-orang yang sesudah mereka sampai hari kiamat. Sahabat, tabi'in sampai balihu anni walau sampai besok siapapun yang mendapatkan keilmuan dari manapun sumbernya itu berawalnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebisa mungkin kita untuk senantiasa menyampaikan pada mereka-mereka yang belum tahu. Jadi wajib bagi ahli ilmu untuk menyampaikan, bertabligh. Setiap orang yang mengetahui sesuatu masalah, maka dia adalah bagian dari ahlul ilmu. Setiap orang yang mempunyai keilmuan walaupun tidak sampai sebagaimana mereka-mereka yang ahli sehingga mengarang kitab, tapi dia bagian dari ahli ilmu, dititipi pangeran ilmu, maka dia wajib di situ menyampaikan terhadap mereka yang belum tahu tentang keilmuan yang dia itu tahu. Jadi niku wau sebagaimana mengenai siji yang utama, mengenai kewajiban di dalam sholatnya niku penting. Jadi nek mboten diilmuni sholat nggih sholat tapi tidak sampai pada tujuan sholat niku penting. Jadi nek wonten ilmune dadi nek oleh ibadah dadi nang yakine nang pengiran. Salah satu ciri khas ulama itu adalah menjadikan orang yang ragu, orang yang awalnya ragu
menjadi yakin dengan adanya ulama tersebut. Sing asale nang kono iku amaliyai elek dadi amaliyah sing apik. Sing awale kurang ikhlas dadi wong sing ikhlas. Niku ulama. Terus ulama nggih macam-macam kan ngoten. Jadi di beberapa kitab niku malah ngoten. Semua tumbuhan itu bisa tumbuh. Tapi tidak semua tumbuhan itu berbuah. Jadi ilmu itu kan kados wit-witan. Bisa tumbuh. Bisa siapapun menguasai keilmuan tersebut, siapapun bisa. Bahkan non muslim juga bisa. Waktu perang Rumila ngoten gak bisa dihancurkan dengan perang, maka dari dalam, yaitu dengan belajar apa yang dipelajari oleh orang-orang Islam, sehingga bisa membaur, bisa di situ mempengaruhi, membuat orang-orang bimbang. Wong londo biyen hafal Quran lho. Saking kepingin nangkep cara untuk meruntuhkan Islam dari dalam. Bagaimana orang-orang yang mempunyai ilmu ini di dalam keilmuannya bisa beramal. Dengan adanya ilmu yang diamalkan tersebut akan melekat. Ilmu wis kadung diamalkan, dilakoni, maka tidak akan mudah lupa. Awal ketika dia tidak pernah qobliyah semisal, dimulai dia karena punya ilmunya qobliyah. Setelah mengamalkan, dia akhirnya menjadi sesuatu yang terbiasa dengan mengamalkan ilmu niku nggih kados nyupir ngoten niku lho. Nek mboten nate didamel, nggih suwe-suwe nggih lali ngoten. Kagok kabeh istilahnya. Nek semakin sering diamalkan, maka semakin dia betul-betul berkualitas di dalam keilmuan tersebut. Wajib mengajarkan ilmu-ilmu itu. Niki apa yang kita dapatkan, kita nu mboten ngerti. Ngilingaken anak kita, ngilingaken lari-lari. Kadang-kadang itu terbawa terus. Itu kan bagian daripada ilmu yang disampaikan. Le ojo ngono, cung ojo ngono. Kan ngoten. Diling terus, eling terus sampai gede. Salatmu ke ora bener dek pas salat iku eling, sikile kurang mancat. Oh, dilino biyen. Digawe terus. Nah, niku lho jariyahe jenengan. Ora kraos nek jenengan niku bagian wong sing nasrul ilmi. Sing dadekno wong niku wau oleh ibadah bener sesuai kalian tuntunannya. Tuntunannya betul. Wa yajibu fi kulli masjidin wa mahallatan minal baladi faqihin. Jadi wajib di setiap tempat-tempat ibadah, ya, fi kulli masjidin, di setiap masjid dan tempat-tempat untuk ibadah di dalam setiap kota, faqihin, orang yang menguasai atau mengerti tentang adanya ibadah, ilmune ibadah kan ngoten. Nek zaman rumiyin kan bertahap. Zaman rumiyin bertahap. Kranten saking botene wonten tiyang sing ada kesempatan untuk belajar. Biyen niku untuk belajar niku nek mboten wong sugih mboten saged. Krana napa belajar niku nggih butuh banyak. Nggih butuh sangu. Sedangkan untuk urip kemawon wong tua niku butuh bantuan untuk saking anake untuk bekerja, ngewangi nang sawah, ngewangi dodol lan liya-liyane. Jadi
kesempatan untuk belajar zaman rumiyin tidak sebagaimana saat ini. Jadi dunia itu muter-muter kemawon. Dulu nang kono nek belajar kesempatannya tidak ada. Sekarang kesempatan belajar itu luar biasa. Kesempatan belajar itu luar biasa. Tapi hasilnya tidak sebagaimana dahulu. Kalau dahulu krono belajar nang kono kesempatannya tidak ada, dia sungguh-sungguh oleh belajar. Nemen-nemen jamane dari wonten listrik, krono nang kono liline niku nggih wonten batase. Jadi jam pinten ngoten wis entek mati lampu gaspon biyen. Dia belajar ditekuni teman. Dia apal teman. Nanti kalau lampunya mati bisa istilah nang kono ngapalno apalah zaman rumiyin kados ngoten sakniki kan sewaktu-waktu niku kita bisa. Nah, rumiyin nek wonten lampu ngeten masyaallah nek ten pondok rumiyin ana lampu ngeten nggih dikrubung kaya laron ngoten niku. Padha belajar dhewe-dhewe. Sakniki padange ten pundi-pundi saking padange ora ana sing belajar kamu. Benten saestu benten. Kula niku kang ngalami. Lampu jam 10 dipateni niku pun mboten saged napa-napa nek mboten duwe apalan. Wong jaman piye? Korean nggih angel mboten sakniki setiap wong duwe Korean, ana HP ya iki. Manfaate kirang. Nggih, manfaatipun kirang. Maka wajib di dalam setiap masjid, tempat-tempat ibadah negara-negara atau Korea, di situ ada orang wa yufahimuhu wa kadzalika fi kulli qaryatin wa yajibu ala faqihin faragha min fardhi ainihi.